Nah, ini yang khas dari Farabi, ada namanya kebahagiaan sosial. Kalau Plato, di Plato kemarin bahagia itu kan individual. Tapi katanya Farabi, dia punya rumus, tidak mungkin orang bahagia secara sosial tanpa bantuan orang lain. Dan kebahagiaan sosial itu akan jadi sumber kebahagiaan individual. Dan sebaliknya juga, kebahagiaan sosial juga berasal dari kebahagiaan individual. Caranya apa? Ya saling kerjasama. Kalau Farabi punya istilah, ada al-ijtima al-fadil, ada al-madinah al-fadilah, dan ada al-makmurah al-fadilah. Kalau ijtima al-fadil itu komunitas, kelompok masyarakat. Kalau Madinah Fadilah itu satu kota, satu wilayah. Kalau al-makmurah al-fadilah itu satu negara. Syukur-syukur bisa satu dunia. Jadi selain kebahagiaan level individu, kita juga harus bahagia secara kelompok. Kalau enggak, kebahagiaan individumu enggak akan sempurna. Jadi di level al-ijtima al-fadil, kebahagiaan kelompok tidak akan sempurna kalau kebahagiaan kotanya tidak sempurna. Kebahagiaan kota tidak sempurna kalau al-makmurahnya, kebahagiaan negaranya nggak sempurna. Ya kalian bisa a priori, Allah Indonesia nggak ada hubungannya sama kebahagiaanku Pak. Tapi kalau Indonesia kacau, kebahagiaanmu tidak akan sempurna. Kalau Jogja kacau, ngaji kita juga tidak akan aman, nggak akan sempurna. Mungkin pamit aja ya, kita libur, yang ngaji khawatir aku malam-malam ya, bisa begitu. Jadi kebahagiaan kita tidak akan sempurna tanpa kebahagiaan sosial. Ngaji ini aja, kalau tidak bahagia secara sosial, mungkin tidak lama juga akan bubar. Maka di ngaji ini harus ada kebahagiaan sosial. Kalau enggak ya ngapain? Apalagi ngaji jadi sumber galau. Wah, mending kita bubar. Tidak lama pasti bubar. Apalagi yang volunteer kayak gini kan, bebas, tidak ada bayarnya. Kalau di kampus kan mungkin kalian terpaksa wis kadung bayar ya Pak. Tidak kuliah nanti kalau lulus kan ada paksaan gitu. Tapi kalau ngaji ini kan volunteer. Tidak bahagia ya tidak usah ikut, tidak apa-apa, wong tidak ada yang maksa. Itu kebahagiaan kelompok. Kelasmu juga harus bahagia. Kalau kelasmu tidak bahagia juga tidak akan optimal. Individumu tidak akan bahagia. Nah, kelompok bisa bahagia kalau kotanya bahagia. Kamu tidak bisa cuek, tidak ada hubungannya Pak Jogja ini mau banjir, mau gunung meletus, mau gempa, saya tetap bahagia. Tidak bisa. Kalau lingkungan sekelilingmu tidak bahagia, kamu tidak akan bahagia. Kalau tetanggamu stres, kamu juga tidak akan bahagia. Temen kosmu stres terus semalam nyanyi, gitaran, nyetel tip tinggi-tinggi, ya kamu tetap tidak bisa bahagia. Kamu nggak bisa bilang bukan urusanku, stres-stres dewe, ora iso. Kamu pasti juga terganggu. Akhirnya kamu juga ikut stres, ya kan? Kamu yang stres mempengaruhi temenmu yang lain. Kainan ini nesu terus ya, temennya yang dinesoni juga bales nesu. Akhirnya di kelas juga gitu, nesu-nesunan. Dosennya kejem lagi, susah lagi, rame lagi, gegeran lagi. Akhirnya tidak bahagia semuanya. Jadi kebahagiaan individual harus ditopang oleh kebahagiaan sosial. Ini yang tidak ada di Plato, tapi disebut oleh Aristoteles. Dan untuk kebahagiaan ini, kalau yang ini dari Ara'u Ahlul Madinah, maka komunitas, negara itu usahakan atributnya adalah al-fadilah, negara yang utama. Negara yang utama itu masyarakatnya punya pengetahuan untuk bahagia dan praktek hidupnya juga membahagiakan.
saling bantu untuk bahagia. Itu berarti Ahlul Madinah Al-Fadilah. Di bawah Madinah Al-Fadilah ada Madinah Al-Jahilah. Kalau Madinah Jahilah itu masyarakatnya tidak punya pengetahuan untuk bahagia, maka tidak mungkin dia bisa bahagia. Di bawah Jahilah ada Madinah Al-Fasikoh. Kalau Madinah Al-Fasikoh itu masyarakatnya punya pengetahuan tentang kebahagiaan, tapi lebih suka hidup rusak-rusakan. Pinter-pinter, ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi gaya hidupnya rusak. Profesor ketangkep narkoba, kiai ketangkep di hotel sama. Nah, itu berarti apa? Fasikoh. Loh, ilmunya dia punya, yang baik dia ngerti, tapi yang dilakukan jelek. Itu Madinah Al-Fasikoh. Biasanya Al-Fasikoh ini akan melahirkan negara keempat, negara Al-Mutabadilah. Madinah Al-Mutabadilah itu negara yang semula adil, makmur, gemah ripah, sekarang balik 180 derajat menjadi negara jahilah atau bahkan dolalah. Kalau yang terakhir, yang dolalah, itu negara yang masyarakatnya sudah sesat, pemimpinnya sesat, dan dia diikuti juga oleh yang lain, sehingga yang lain juga ikut sesat. Nah, itu namanya Al-Madinah Ad-Dolalah. Misalnya kamu anggap Amerika itu penuh kebebasan yang menyesatkan, tapi kita niru Amerika. Berarti negara Amerika itu negara dolalah yang sesat dan menyesatkan. Nah, itu contohnya itu. Kalau fasikoh itu tadi bahwa ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi perilakunya perilaku jahilah semua. Kalau jahilah itu mending, perilakunya rusak karena memang masyarakatnya bodoh, tidak ngerti kehidupan yang utama. Kalau mutabadilah itu negara yang dulu jaya, dulu sukses, sekarang rusak. Ya karena perilaku warganya. Nah, jadi ini analisis sosial untuk kebahagiaan sosial satu negara. Ya kamu bisa kerangka teori ini untuk membaca Indonesia hari ini. Indonesia itu Madinah Al-Fadilah ataukah Madinah Al-Jahilah? Kita semua ini bodoh, tidak ngerti cara hidup bahagia. Ataukah kita ini fasikoh, ilmu kita panjang, teorinya berbusa-busa, toko buku itu sebanyak itu, buku isinya bagus semua, tidak ada yang jelek, tapi tidak ada satupun yang terimplementasi. Kelakuan kita kebalikan dari yang kita tulis dan kita ceramahkan. Nah, itu berarti kita masuk kategori fasikoh. Kalau yang keempat itu biasanya negara yang membangga-banggakan masa lalu. Lihat kita dulu, lihat kita zaman kiai-kiai kita dulu, zaman nenek moyang kita dulu. Wah, nenek moyang kita itu jaya, orang pelaut misalnya. Sekarang enggak, kita rusak, maritim kita hancur. Nah, itu berarti negara Al-Mutabadilah. Kalau yang sudah dolalah itu negara yang jahilah, fasikoh, mutabadilah, dan menginspirasi orang untuk juga rusak, menginspirasi negara lain untuk sama dolalahnya, sama jahilahnya dengan kita. Misalnya, wah di luar itu ada film 18 tahun ke atas, dulu kita ngertinya 17 tahun, wah sekarang kita bikinlah yang sama 18. Nah, itu dolalah. Jadi sudah sesat, menyesatkan. Atau kita terinspirasi ada 18 plus, kita bikin yang 23 plus misalnya. Boh, itu film kayak apa? Nah, itu contohnya. Jadi sudah sesat, ngajak sesat. Nanti kalau di dolalah ini kuncinya di pemimpinnya. Pemimpinnya orang yang berkualitas seperti apa? Nah, jadi ini ada hubungannya sama kebahagiaan sosial tadi.
Oke, jadi untuk mencapai kebahagiaan sejati tidak cukup hanya dengan kita mikir kebahagiaan individu, tapi juga kebahagiaan kita bareng-bareng.